Para pemain tim nasional Indonesia semakin laris manis di Eropa berkat performa gacornya di musim ini. Mesiljers yang tampil apik bersama FC20 membuat Valencia jatuh hati dengan kemampuannya. Sementara itu Oli Romeni semakin matang bersama Oxford United dengan sukses mencetak gol perdana. Cetak gol coba merangkum gacornya pemain abroad timnas Indonesia sebagai berikut. Kegacoran Mesiljers diincar Valencia. Mesiljers kembali menunjukkan performa gemilangnya bersama FC20 di kompetisi Eredivisie. Sebelumnya, bek tim nasional Indonesia itu harus menepi lama akibat cedera hamstring. Kebangkitan performa Hiljers diperlihatkan saat tampil apik di laga kontra Groningen. Bek 23 tahun itu berhasil menjadi pemain dengan tackle terbanyak di laga tersebut. Tercatat Hiljers berhasil melakukan 6 tackle dan juga 5 kali merebut bola dari kaki lawan. Selain itu, bek berdarah Manado ini juga berhasil memenangkan 9 duel penting kontra Punggawa Groningen. Performa gemilang ini membawa bek muda tersebut mendapatkan rating 7,4 dari Footmob. Kembalinya permainan gemilang Hiljers ini langsung membuat dirinya diminati oleh klub top Eropa. Valencia dikabarkan serius mendatangkan Hiljers dan siap mengajukan tawaran 11 juta euro. Apabila berjalan mulus, kepindahan sang pemain akan cukup mengejutkan. Bagaimana tidak, Hiljers bakal memecahkan rekor pemain Indonesia pertama yang berkarir di La Liga. Sang agen Yalcin Sarika membenarkan kliennya tengah diincar Valencia. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Transfer abroad tentu saja merupakan pilihan. Tetapi saya pikir Mes nggak akan menutup pintu, ungkap Salika. Jay Itzes kantongi top skor Serie A. Berbeda dengan Hiljers, penampilan Jay Itzes semakin matang bersama Venezia. Pemain berjuluk Bang Jay ini sukses meraih clean sheet saat berhadapan dengan Atalanta. Bang Jay menjelma jadi palang pintu lini belakang Lagunari dengan 6 sapuan dan 1 intercept. Selain itu, Itzes juga memenangkan 3 kali duel dalam pertandingan tersebut. Gak heran, performa Bang Jay langsung mendapatkan skor 7,0 dari Footmob. Bahkan dirinya membuat rekor sebagai satu-satunya pemain Asia Tenggara yang mampu mengantongi Matteo Retegui. Raja gol Serie A itu mendadak jadi singa ompong di hadapan Il Capitano. Buktinya punggawa timnas Italia ini hanya mampu menciptakan 3 tendangan yang melenceng dari gawang Venezia. Sontak performa gemilang Itzes langsung mendapatkan pujian tinggi dari media lokal Italia. Praktis tak bisa dikalahkan, Matteo Retegui tak pernah melewatinya, tulis Tutto Venezia Sports. Di sisi lain, rekor tersebut dianggap pencapaian yang wajar dicapai oleh Itzes. Sebab level X punggawa Go Ahead Eagles tersebut nggak bisa tersentuh oleh pemain Asia Tenggara yang lainnya. Oli Romeni tepati janji cetak gol. Selain Jay Itzes, Oli Romeni juga perlahan mulai menemukan performa terbaiknya bersama Oxford United. Penyerang tim nasional Indonesia ini terus menunjukkan perkembangan positif di setiap laga. Progres tersebut mendapatkan apresiasi dari sang juru taktik. Pada laga debut starter melawan West Bromwich Albion, Mang Ole mampu membayar kepercayaan yang diberikan oleh Gary Rowett. Saya melihat performanya tidak jauh berbeda dari saat dia masuk sebagai pemain pengganti sebelumnya. Dia menunjukkan beberapa momen berkualitas dan memberikan kendali lebih di lini serang, ujar Rowett. Rowett menilai kemampuan membuka ruang Romeni sangat berguna untuk sektor penyerangan Oxford. Alhasil, sang pelatih mempercayainya sebagai false nine atau pemain pemantul. Sayangnya, debut starter Romeni berakhir pahit karena Oxford menelan kekalahan atas West Brom dengan skor 2-0. Mang Ole pun berjanji akan memberikan kontribusi gol untuk skuad The Yellow. Saya datang ke sini untuk bermain, saya akan mencetak gol suatu saat nanti. Itulah tekad saya, ujarnya. Janji ex Utrecht ini bukan sekedar omong kosong belaka. Romeni sukses mencetak gol debut saat menjamu Coventry City.
Di laga tersebut, Mangole sukses mencatatkan rating 7,2 dengan 2 tendangan on targetnya. Alhasil, performa impresifnya mendapatkan sambutan hangat dari publik Oxford United. Usut punya usut, fans The U bahkan menciptakan yel-yel khusus untuk bintang baru timnas Indonesia tersebut. Dapatkan sepatu casual dari Kangki, sepatu yang bisa menambah gaya kamu. Cek linknya di bawah ini. Jordi Amat juara bersama Johor Darul Tazim. Beralih ke Jordi Amat yang berkarir di Liga Tetangga Malaysia. Meski begitu, pemain kelahiran Barcelona ini selalu nggak tergantikan sebagai tembok kokoh Johor Darul Tazim. Di musim ini, sang pangeran sudah memainkan 19 pertandingan di berbagai kompetisi. Nggak cuma dipercaya menjadi starter, Jordi Amat juga selalu berkontribusi dalam hal mencetak gol. Penampilan gemilangnya turut membawa JDT memenangkan gelar Liga Super Malaysia. Capaian tersebut menjadikannya pemain Indonesia tersukses yang berkarir di negeri jiran. Selain itu, kontribusi impresif dari Prince Ahmad juga memperbesar peluang JDT menjuarai Liga Champions Asia. Berkat kepemimpinannya di lini belakang, skuad Harimau Selatan berhasil melaju ke babak 16 besar. Alhasil, bek timnas Indonesia itu nggak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Menurut Jordi, kesuksesan JDT di ACL nggak lepas dari dukungan penuh publik Johor. Saya sangat gembira, saya sangat bangga dengan tim ini. Semua orang sangat penting. Saya mempersembahkan ini untuk orang Johor. Ayo datang dan nikmati, ujar Jordi. Lini serang tim kebanggaan publik Johor pun dinilai akan semakin tajam dengan hadirnya Samu Castillejo. Kedatangan ex-AC Milan ini semakin menambah daftar bintang Eropa milik JDT. Sebelumnya, skuad Harimau Selatan juga sudah mendatangkan Jesse Rodriguez. Calvin Verdong rusak debut pelatih Robin van Persie. Calvin Verdong juga semakin menegaskan dirinya sebagai pemain andalan Nijmegen. Buktinya, pemain 27 tahun ini kembali dimainkan di laga krusial menghadapi Feyenoord. Uniknya, pada pertandingan tersebut Verdong dipasang sebagai bek tengah. Dirinya berduet bersama Bram Nuintik untuk meredam keganasan Julian Carranza dan kawan-kawan. Kepercayaan Roger Major langsung dibayar tuntas oleh Verdong. Pemain andalan timnas Indonesia itu tampil apik dengan 13 sapuan bola dan 1 kali intercept. Aksi defensif Verdong semakin komplit dengan 5 kali pemulihan penguasaan dan 4 kali menang duel. Gak heran ex-punggawa FC20 ini dianugerahi rating 7,6 dari Footmob. Di sisi lain, statistik gemilang Verdong juga sukses menodai debut impian Robin van Persie. Juru taktik 41 tahun itu gagal mempersembahkan kemenangan untuk Feyenoord. Padahal ex-punggawa Arsenal ini digadang-gadang bakal mengangkat performa mantan klubnya. Sebaliknya, hasil ini memaksa Feyenoord bertahan di peringkat 4 dengan torehan 44 poin. Tim asal Rotterdam tersebut gagal menggusur FC Utrecht di posisi ketiga. Padahal peluang tersebut bisa diraih seandainya anak asuh RVP menang atas Nijmegen. Bahkan posisi Feyenoord makin gak aman karena terus ditempel oleh FC20 di peringkat kelima. Pasalnya David Hanko dan kawan-kawan hanya terpaut 1 angka dari tim dari Meshilgers. Mau lebaran tampil gaya dengan baju koko yang berbeda? Baju koko dari SND Project dengan bahan berkualitas Polytacun bordir. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan gacornya pemain abroad timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu, akankah punggawa Garuda mampu terus menunjukkan penampilan gemilangnya di laga-laga top dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.